kembali lagi di channel sosial medianya Semua Murid Semua Guru. Kali ini kita akan bahas hal-hal seru yang kayaknya banyak banget di keseharian kita semua. Ada yang tahu apa kira-kira? Ya betul, kita akan bahas tentang hati-hati hoax. Sebelum mulai, kita mau menyapa dulu kali teman-teman. Jadi selain di sini ada dari channel Semua Murid Semua Guru, mungkin ada yang dari Instagram, ada juga dari YouTube, dan ada juga dari TV Edukasi, ada YouTube-nya. Dan kita di sini aku nggak sendirian, aku udah bersama beberapa mas-mas atau kakak-kakak manggilnya ya, kakak-kakak dari berbagai latar belakang, gitu. Nah mungkin perkenalan dulu kali ya, mulai dari kakak yang di sebelah sana, mungkin teman-teman. Yang di sebelah sana, oh saya maksudnya. Iya, tentu saja kakak yang paling kece ini, Kak Ipu. Iya. Ini adalah seorang influencer yang punya concern di dunia pendidikan nih. Gitu. Mungkin mau say hi dulu. Hai gitu. Ya, perkenalkan nama saya Pipu. Ya, itu tadi seperti yang dibilang Mbak Jasmine. Jadi ya begitulah. Saya sangat concern sama hal-hal yang berbau pendidikan gitu, terutama karena maklum saya baru punya anak, jadi ya itu. Belum berasa ya pendidikan itu. Berasa banget itu. Nah, lalu di tengah ada Mas Zen. Ya. Mas Zen, mungkin kenalkan diri dulu nih, dari mana kepada para audiens kita. Halo, saya Zen RS. Saya dari Tirto ID. Di kantor redaksi Tirto itu saya bekerja sebagai editor at large. Editor lah kira-kira. Editor at large. Oke, jadi tiap hari bacain berita-berita dan juga ya kira-kira begitu. Mantap sekali. Siapa yang nggak tahu Tirto. Lalu yang terakhir ada Mas Hairil dari Mavindo. Mavindo itu apa? Jujur saya juga baru pertama kali dengar. Tapi setelah tahu apa yang dilakukan, kayak berguna banget nih buat apa keseharian saya di sosial media ya. Mas Hairil bisa ceritain nggak sih Mavindo itu apa sih? Jadi Mavindo itu kepanjangan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Wow. Jadi kami ini kerjaannya adalah ngeberantas hoax. Wow, memberantas hoax, mantap. Awalnya itu dari komunitas digital, terus berkembang akhirnya pada tanggal 19 November 2016 itu kami berdiri sebagai satu organisasi. Oke. Mavindo setiap hari kerja memberantas hoax, lalu ada juga Mas Zen dari media dan Mas Pipu sebagai penggiat pendidikan. Yang belum kenalan, terakhir aku Jasmine, hari ini akan bertindak sebagai moderator dari panitia di Semua Murid Semua Guru 2019 Pesta Pendidikan ini. Oke, nah teman-teman, kita hari ini akan bahas tentang banyak banget kayak berita-berita ataupun juga artikel-artikel, gambar-gambar yang beredar di sosial media setiap harinya. Ya, kayak ya udah bangun tidur di sini siapa sih yang nggak langsung ngecek sosmed? Harus aku lakuin, aku tiap hari tuh bangun tidur langsung ngecek sosmed, langsung lihat berita, langsung baca artikel semuanya, baca postingan teman, dan dari situ banyak banget informasi yang kita dapat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mana sih dari informasi-informasi tersebut yang termasuk hoax, mana yang termasuk fakta? Apakah banyakkan hoaxnya, apakah banyakkan faktanya? Itu suka jadi pertanyaan. Dan kadang jempol ini tuh suka ngerasa gemes untuk nge-share aja kayak ini berita, wah parah banget, kacau banget sih kayak gini, pin langsung share. Atau enggak, wah ini menyentuh hati banget, langsung share. Apakah itu tindakan yang benar apa enggak? Nah mungkin di sini bukan cuma aku yang ngerasain hal seperti itu, tapi mungkin teman-teman semua di sana juga ngerasain hal yang sama. Kita akan banyak banget bahas tentang hoax di hari ini. Oke, sebelum mulai pembahasan, aku mau kasih challenge dulu. Jadi di sini Mas Hairil sudah membuat beberapa headline berita ibaratnya. Wow. Oke, siap. Headline berita di mana di sini Mas Pipu dan juga Mas Zen harus tebak nih. Headline berita ini termasuk berita hoax atau fakta. Oke. Gitu. Jadi kita cepet aja. Nah, headline ini biasanya selalu bombastis gitu ya. Oh, tentu saja, tentu saja. Siap. Nah, jadi di sini aku akan menyebutkan satu pernyataan ataupun suatu headline berita. Lalu dalam hitungan 1, 2, 3 langsung sebut aja ini hoax atau fakta. Jangan mikir terlalu panjang. Lu nggak bisa googling dulu gitu ya, bener Nggak boleh, nanti ganggu ini. Atau upload ke Mavindo dulu, bener nggak? Biar gitu? dicek ya. Biar dicek gitu nggak bisa? Bener. Nggak bisa Mas, itu Aduh. namanya curang. Baik, Tidak baik. boleh ya Mas. Baik. Tolong jaga Siap. kondusifnya. Sip, udah siap?
Oke, Mas Hairil jangan jangan cerita dulu. Jadi nanti Siap. akan aku kasih kesempatan untuk Mas Hairil memberikan klarifikasi ini sebuah hoax atau fakta. Oke. Baik, soal yang pertama adalah nih, ini lucu sih. Makan coklat setelah makan mie goreng menyebabkan kematian. 1, 2, 3. Hoax. Hoax. Oke, bagaimana menurut Mas Hairil? Ya itu hoax karena nggak ada hubungannya Mbak. Nggak ada hubungannya, Nggak ada gimana hubungannya. maksudnya? Jadi kalau yang namanya mie goreng dan coklat itu aman dimakan barengan. Oh sebenarnya. wow, jadi mie goreng coklat pun juga nggak apa-apa ya? makan Jangan bareng. berlebihan tapi ya. Jangan berlebihan kalorinya ya. Ya. Baik. Mie goreng Next. coklat. Baik. Mana lagi yang seru ya? Oke, nih. Pertanyaan kedua. Coklat Kinder Joy menyebabkan kanker. Hoax. Hoax ya. Bagaimana Mas Hairil? Ya itu hoax. Tapi memang hoax itu berasal bukan dari Indonesia, Oh, dia wow. berasalnya dari Amerika. Wow. Jadi dulu itu sempat Kinder Joy dilarang di Amerika, tapi isunya karena menyebabkan kanker ternyata enggak. Karena memang ada beberapa ketentuan administrasi yang belum diselesaikan sama Kinder Joy. Oh, jadi masalah labelnya aja, Ya, distribusinya aja ya? masalah izin sebenarnya. Masalah izin. Karena dari luar. Karena Kalau dari dari luar. kita kan kanker itu kantong kering. Jadi memang bisa menyebabkan kantong kering gitu. Oh iya sih benar. Saya nggak akan kena ini ya, Kinder Joy mahal. Dan Kinder Joy ada di depan kasir. Oh, iya. Tiap kali anak-anak kita ke Indomaret langsung lihat. Oke. Hati-hati Mas Pibu anaknya ya, coba jangan Masih sampai. kecil jadi Oh masih kecil, masih- belum paham. Belum Baik. paham. Siap. Nah, tapi keren juga bahwa si hoax ini ternyata bisa dari mana-mana ya, sampai. Banyak hoax yang sebenarnya asalnya bukan dari Indonesia, kayak misalkan nasi plastik itu dari Thailand. Oh, Nasi Asalnya. plastik? Iya. Oke. Jadi asal penyebaran tuh dari Thailand masuk ke Indonesia. Terus ada lagi yang kalau misalnya mohon maaf, yang perempuan ada BH penyebab kanker, yang ada Wah, saya nggak pernah cairannya itu dari Afrika Selatan asalnya. oke. Oh iya ya. Jadi sebenarnya masalah hoax ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi di berbagai dunia juga ya. Ya. Dan bahkan bisa menyebar antar negara. Wow, mengerikan juga. Oke, next. Ada juga nih suatu pernyataan soal berikutnya. Bayar kuliah pakai suatu financial technology, suatu fintech, itu akan dapat cashback 60%. Fakta atau hoax? Fakta sih, bisa aja. Itu bisa terjadi. Gitu. Bagaimana Mas Hairil? Itu hoax. Oh, hoax. Oke. Jadi karena jadi ada orang iseng, dia ngambil apa namanya poster yang Poster ada promosinya itu. Oh. diedit sama dia, terus disebarkan ke teman-temannya awalnya. Cuma sama temennya dia posting ke media sosial, gitu. Jadi Terus banyak, orang yang nggak tahu iya, konteksnya, banyak yang percaya. Jadi percaya. Jadi maksudnya tuh bercandaan doang sebenarnya. Awalnya bercandaan. Awalnya bercandaan. Oke. Dan ternyata. Tapi kalau beneran ada cashback nggak apa-apa sih. Oke. Baiklah. Next. Oke, ini menarik. Oke. Soal berikutnya adalah pendidikan agama akan dihapuskan oleh Kemdikbud. Wah, jelas hoax dong. Bagaimana Mas Hairil? Ya itu hoax, karena nggak mungkin lah. Karena nggak mungkin. Karena sila pertama kita ya ketuhanan yang Maha Esa Ketuhanan kan. Maha Esa. Nah, lalu ada juga, wah ini menarik, kemarin baru-baru aja nih. Logo suatu partai terdapat di lembar ujian ST di daerah Bogor. Hoax. Itu fakta. Oh, oke. Ada di UNSD di salah satu sekolah di Bogor. Jadi itu keteledoran si pembuat soal. Gitu. Tradernya maksudnya apa? Ngeprint di... Enggak, dia mencari sesuatu isu yang baru, tapi dia ngambilnya yang isu politik. Gitu. Baiklah. Ada lagi sensitif Ya. Karena sensitif Oke, itu. ini teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya nih hoax apa enggak sih yang sering saya dengar, langsung tanya aja di Waduh. komen, akan langsung dijawab oleh Mas Hairil ya. Ya kali. Challenge. Wah, Harus challenge bisa. lah sih ya benar. Nah, next ada juga ini suatu pernyataan, adik dari Pramudia Anantatur menjadi seorang pemulung sampah. Fakta. Fakta kalau itu. Fakta. Ya, Bagaimana Mas? itu fakta. Itu fakta. Tapi pemulungnya ini bukan sebagai kerjaan utama sih. Oke. Jadi dalam beritanya itu dia hanya sampingan. Hanya sampingan. Karena dia peduli sama lingkungan segala macam. Jadi setiap sore dia pasti turun nyari sampah. Jadi bukan nyari sampah dalam hal untuk sebenarnya dapat Bukan duit pekerjaan semacam utama gitu. sebagai mata pencarian, tapi ada. memang karena dia ada peduli lingkungan, terus dia Oke. kumpulin sampah setiap sore.
ada isu lain sebenarnya yang ingin dilakukan Iya. oleh adiknya seorang Pramudia. Yang terakhir, ini nih wakil rektor 2 dari Universitas Muslim Indonesia dikeroyok mahasiswa. Fakta atau hoax? Waduh. Bisa. Hoax ya. Mas Pipo, ayo Nggak jawab. tahu. Karena bisa aja fakta kan. Kan belum baca beritanya. Oke. Kalau gitu bagaimana pendapat Mas Hair ya? Ini sebenarnya lucu. Oh lucu. Iya, Mas. agak Oke, lucu. dikeroyok lucu. Jadi ini- Dikeroyok lucu. Baik. Di mana lucunya? Jadi ini hoax sebenarnya. Oh, Cuma oke. kejadian hoax ini lucu karena orang lagi ngerekam itu ngambil satu angle aja kan. Jadi kejadian ada demo di kampus itu dan itu didatangi oleh wakil rektornya kan. Dia datang bertemu dengan mahasiswanya. Jadi pas setelah tambah ricu, nah rektor itu balik badan. Nah balik badan itu kepleset kakinya itu Sengklek gitu sengklek ya. gitu, sengklek. Nah kebetulan ada mahasiswa lari. Lari dia jatuh sendiri. Kalau kita lihat videonya Dari angle itu. kayak lagi dipukuli. Pakai Lucu sih. pakai tenaga dalam kali itu. Kita tenaga dalam sebenarnya dari bantuan dia, ternyata dia jatuh ya. Jatuh sendiri itu. Oke, jadi sebenarnya kepleset dan itu adalah bukan suatu fakta ya. Bukan, dan itu sudah klarifikasi dari yang bersangkutan. Dari bersangkutan adalah si Dia wakil bilang, rektornya. saya jatuh kok, bukan dipukulin gitu. Oh iya. Jadi iya. mengakui sembari malu sih sebenarnya. Berjiwa besar kan Ya. untuk mengakui bahwa dia jatuh. Baik, oke, itu tadi adalah beberapa hal yang sering banget beredar nih, informasi-informasi, dan ternyata kita udah dapat juga klarifikasinya. Ini sebuah fakta ataukah sebuah hoax. Nah, kita bahas lebih lanjut. Menurut teman-teman di sini, kenapa sih sebenarnya bisa ada orang yang terjebak sama hoax? Kalau aku ya, Boleh, karena apa namanya, biasa ngeliatin sosial media apa segala macam. Kita tuh sering kali tuh kayak terjebak dengan kata-kata tadi, yang bombastis tadi gitu, tanpa ngelihat isi beritanya gitu, yang langsung di-share apa segala macam. Makanya kayak tadi ada beberapa yang masuk akal gitu kan, yang wah ini kayak masuk akal gitu. Tadi cashback itu masuk akal dong kalau Oke. misalnya si perusahaan itu punya banyak duit dan kasih cashback itu masuk akal, atau yang dikeroyok tadi juga masuk akal gitu. Cuman ternyata setelah di cross check itu adalah hoax gitu. Artinya kita itu emang sering kali itu nyebarin sharing tapi nggak pernah disaring gitu. Sharing tapi nggak Nggak pernah pernah disaring. disaring, Wow, gitu. quote of the day, sharing harus disaring. Nah, terus yang penasaran lagi sebenarnya apa sih kayak the science behind kenapa orang nyebarin hoax atau mudah terpedaya oleh hoax? Apa tuh Mas? Kita kan sebetulnya kan ada adagium you are what you eat, macam-macam, you are what you read gitu ya. Pada dasarnya kita ini kan terdiri dari banyak sekali bagasi informasi yang pernah kita makan gitu ya. Sistem budaya dari kecil, pendidikan dari orang tua, sampai akhirnya ke level misalnya preferensi politik dan ideologi kita. Wow, oke. Oke. Nah, bagasi-bagasi pengetahuan itu seringkali bekerja sedemikian rupa membentuk cara kita melihat problem. Dalam bahasa yang lebih simpel, bagasi pengetahuan itu seringkali membentuk bias kita melihat problem. Artinya kira-kira ginilah sederhananya. Kalau kita udah terlanjur tidak suka pada sesuatu, maka kita cenderung untuk tidak setuju dengan sebuah berita yang membagus-baguskan apa yang tidak kita sukai. Oke. Itu kan modus operandi yang terjadi dalam hoax-hoax dalam politik di kita. Banyak orang termakan hoax bukan karena dia tidak berpendidikan, tapi karena kepalanya itu sudah dibentuk oleh banyak sekali frame, oleh preferensi ideologis, preferensi politik, mungkin pendidikan dari kecil, nasihat dari orang tua yang diulang-ulang, dan itu membentuk cara kita melihat. Kira-kira kalau kacamata kita biru, maka Jasmine juga akan kelihatan Wah, biru. Avatar dong. Gitu. Itulah yang membuat kadangkala kita tidak cukup mampu berpikir kritis. Seringkali kita sudah merasa berpikir, tapi sebenarnya belum. Yang bekerja adalah favoritisme, bagasi pengetahuan lama, kerak-kerak keyakinan yang belum pernah kita bongkar. Gitu. Kita merasa sudah berpikir, tapi seringkali sebenarnya kita tidak berpikir. Kita hanya memanggil framing-framing lama, bagasi pengetahuan lama, kerak-kerak pengetahuan yang pernah masuk ke kepala kita dari buku, dari radio, dari TV, dari orang tua, dari teman diskusi. Yang itu membuat seakan-akan kita sudah berpikir kritis, padahal sebenarnya belum gitu. Tapi kalau boleh nambahin ya Mas, tadi Iya. menarik sih ini. Iya, benar. Karena tadi headline yang tadi nih yang wakil rektor yang dikeroyok itu kan karena
buat saya itu seru gitu loh. Iya kan, siapa sih yang suka ngeliat Suka ngeroyok wakil rektor. Tapi itu kan drama gitu, sebuah sesuatu yang saya mau nyontohin soal kasus yang Universitas Muslim Indonesia. Dia kan di Makassar. Universitas Muslim Indonesia itu saya nggak bilang sangat identik, tapi kita sangat sering mendengar berita kekerasan yang terjadi di kalangan mahasiswa di Makassar. Dan Universitas Muslim Indonesia ini relatif sering sebenarnya. Ini yang saya maksud sebagai bagasi pengetahuan. Kalau kemudian saya telan mentah-mentah, saya bisa langsung bilang itu fakta. Tetapi saya berpikir ulang, apakah mungkin mahasiswa itu sampai memukuli wakil rektor? Saya kira saya belum pernah mendengar. Dari situ bagasi pengetahuan saya itu saya pending dengan saya uji, rasa-rasanya enggak deh. Karena seingat saya nggak sampai deh mukulin rektor. Ngerusak kampus iya, gebukin sesama iya. Nah, tapi bahwa Makassar identik misalnya, bukan identik tapi sangat sering kita dengar berita kekerasan di kampus-kampus, itu bisa membentuk bias kita loh, sehingga hampir aja tadi saya bilang itu fakta. Cuma saya uji lagi kayaknya enggak deh kalau sampai gebukin. Kalau gebukin ketua BEM-nya sampai bonyok, sampai giginya merotol itu mungkin saya akan bilang fakta, tapi saya rektor rasanya enggak. Itu yang saya maksud, bagaimana bagasi pengetahuan itu seringkali bekerja membentuk persepsi kita dan seberapa mampu kita berpikir kritis bukan pada berita pada dasarnya, tapi pada diri sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya poinnya adalah bisa membebaskan diri kita dari kayak tadi ada kayak latar belakang ataupun kayak bagasi-bagasi. Mungkin kalau bahasa susah prior knowledge-nya apa gitu kan ya. Betul. Gimana sih caranya kalau gitu? Saya kira kebiasaan berpikir kritis ya. Itulah syarat dasar untuk kita lebih kebal, lebih kebas gitu dari hoax. Kita seringkali suka baca buku banyak gitu. Seringkali kita sering berdiskusi, tapi ya kalau bacaan itu dan diskusi itu tidak pernah kita diskusikan ulang gitu ya sama aja. Seringkali kita dalam diskusi kan ada yang kita anggap senior gitu ya. Kalau dalam komunitas itu kan selalu ada hierarki ya, ada yang senior, ini yang wah ini dewanya, pemikiran yang ini gitu ya. Ya kalau kita nggak saring, kalau dia ngomong hoax, ya kita bisa percaya aja loh. Jadi pada dasarnya buat saya sih terus-menerus bersikap kritis, terus-menerus bersikap ragu, kan salah satu ciri intelektual kan skeptisisme ya. Itulah esensi dari pendidikan sebenarnya. Betul. Mengajar peserta didik untuk skeptis, bukan untuk anarkis gitu ya, tetapi untuk ya selalu berhati-hati, selalu menguji gitu. Pengetahuan kan ditemukan bukan karena terbukti salah, tapi bukan karena terbukti benar. Pengetahuan itu bergerak karena terbukti keliru. Karena terbukti keliru maka ada teori baru yang memperbaikinya, dan dengan itulah sejarah pengetahuan bergerak. Falsifikasi kalau istilahnya Karl Popper itu. Wow. Berat ya. Wow. Aku berasa lagi kuliah ini loh Mas. Tapi benar banget bahwa ternyata kalau misalnya kita ingin melatih kayak kemampuan kita berpikir kritis, banyak-banyak baca dan juga banyak sebenarnya ngobrol dengan berbagai macam pihak ya. Jangan hanya orang mungkin kita anggap dituakan saja, mungkin dari yang seumuran ataupun berbeda pandangan mungkin sama kita. Ya, kan repot ya di WhatsApp grup yang nge-share linknya adalah Abi, Umi, Bapak atau kakek, Mbah. Aduh, mau bantah gimana? Tapi aku penasaran nih sebagai Mas Khairil yang setiap hari sebenarnya kayak berusaha untuk membuktikan nih berita adalah suatu fakta atau hoax. Gimana sih cara kita membedakan mana sumber yang kayak dapat dipercaya, mana sumber nggak dapat dipercaya? Terus kalau misalnya dia berupa gambar atau video, gimana sih cara buktiinnya? Sebenarnya kan balik lagi ke hoax itu kan sebenarnya masalah bisa dikaitkan juga masalah literasi juga kan. Jadi ada masalah nalar dan emosional ini kan nggak nyambung. Jadi yang diserang itu emosionalnya juga. Nah kalau biasanya kami itu mendapatkan laporan dari masyarakat itu berupa meme, berupa gambar, ya berupa situs-situs bodong segala macam dan video, dan kami sih biasanya melakukan pencarian sumber referensi sebanyak mungkin gitu. Jadi sumber referensi itu harus kami gali sebanyak mungkin. Biasanya kami dalam sehari itu ketika memeriksa hoax itu bisa seharian. Gitu. Wow. Karena dari berbagai macam jadi dari berbagai macam media, dari berbagai macam apa, dan khususnya sih media yang sudah kredibel segala macam, dan kami juga tidak kami melihat garis merahnya, garis merah peristiwanya, dan dari situ kami simpulkan gitu. Jadi itu kalau berupa berita. Kalau berupa gambar biasanya kami menggunakan tools digital seperti Google Reverse Image, terus ada Yandex, itu semacam Google tapi dari Rusia gitu, dan banyak tools lainnya lah
Bahkan pernah kami membongkar satu hoax menggunakan Google Maps. Oke. Jadi di situ ada Google Street View kan. Jadi ada pertanyaan ini bener nggak? Jadi kami cek di Google Street View ternyata ada di daerah Medan, dan yang dibagikan di media sosial itu hoax. Oke. Gitu. Wow. Jadi banyak sih toolsnya. Banyak toolsnya, banyak cara ya. Oke, sip. Sebelum lanjut lebih jauh, ternyata ada pertanyaan dari audiens kita, namanya dari Hai Kurnia. Jadi Kurnia bertanya nih, minum es kelapa saat menstruasi dapat menyebabkan mioma. Apakah benar atau tidak? Sebentar, mioma itu apa ya? Mioma itu suatu Kayak penyakit. Di Apa ya? Aku juga nggak tahu. kalau nggak salah itu nggak benar. Itu nggak benar. Kalau nggak salah saya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, cara ngeceknya apa yang harus kita cek dulu misalnya kita masih? Pertama itu kalau punya kenalan dokter, tanya dokter. Oke, tanya dokter, Itu dokter satu. infeksi. Kedua, kalau tidak ada, coba cari, kan biasanya tiap media itu ada kanal kesehatan kan. Coba dicari berita-beritanya apakah benar atau enggak. Dan sekarang ini kan kita hidup di zaman digital ya, dan banyak apa namanya situs-situs kesehatan. Iya. Coba cari yang kredibel situs kesehatannya. Biasanya akan ada pembahasan-pembahasan itu. Caranya tahu situs itu kredibel gimana? Pertama itu yang pasti ada nama penulisnya. Ada nama Ya, penulis. itu syarat sah. Yang kedua itu bagi medianya itu harus ada susunan redaksinya. Yang ketiga ada alamatnya. Oke. Gitu. Kalau misalkan dia ada apa namanya, biasanya sih ada yang hilang satu tuh, hati-hati aja sih. Oh, Gitu. oke, ya. Sip, sip. Nah, lalu ada juga, wow, ini menarik. Tadi kan juga banyak disebut tentang kayak bagasi-bagasi informasi terpengaruh oleh latar belakang dan ternyata nggak hanya mungkin dari orang tua tapi juga mungkin terjadi di sekolah. Bagaimana nih menurut kakak-kakak sekalian pada guru yang menanamkan nilai-nilai ekstrim di pelajaran sekolah? Kalau aku ya sebagai orang tua baru nih, gitu kan harus banyak cari referensi, harus cari baca buku apa segala macam gitu. Balik lagi ke pendidikan di rumah sih. Gimana kita bisa menanamkan value-value yang emang sesuai dari apa yang kita percayai gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah, ya kebetulan anak saya belum sekolah, jadi belum menghadapi situasi seperti itu. Cuman persiapan saya sih ya sebagai orang tua ya harus rajin-rajin baca, harus rajin-rajin belajar. Oke. Biar nggak percaya aja apa yang dikatakan guru gitu. Biar lebih skeptis. Bener katanya Mas Zen tadi gitu loh. Kita harus men-challenge itu gitu loh. Biar pemahaman dia anak itu tumbuhnya jadi lebih terarah gitu, karena dia bisa membuktikan oh ini yang benar, oh ini yang salah kayak gitu. Oke, jadi lebih dapat challenge suatu berita yang ada ya, lebih nyari-nyari. Ada tambahan mungkin? Kakak? Ya, saya sih ya sedikit banyak masih bisa agak mengerti gitu kalau ada orang tua yang menanamkan nilai-nilai tertentu secara eksesif dan sangat intrusif ke anaknya gitu. Tapi kalau seorang guru di bawah atap sebuah gedung pendidikan yang di sana ada uang publik sebetulnya, bahkan uang swasta pun sebetulnya sekolah swasta pun tetap ada masuk lah kontribusi negara gitu ya, hidup di ruang sosial bersama, harusnya itu tidak terjadi sih. Kalaupun seseorang ingin menanamkan satu nilai, ya dia harus mau memberi ruang pada nilai-nilai yang lain juga untuk diceritakan. Salah satu yang sering saya terdidik di disiplin ilmu sejarah dulu kan ada perdebatan peristiwa 65 itu yang salah siapa, otaknya siapa, kan ada banyak sekali versi. Seorang guru boleh punya iman atau punya keyakinan bahwa si A ini yang bersalah, tetapi dia tidak boleh mengunci itu gitu. Sangat penting seorang guru itu memaparkan versi-versi lain. Oke, preferensi politik dia mungkin akan membuat porsi yang A akan lebih gede diceritain ketimbang B, tapi setidaknya diceritakan, setidaknya dipaparkan sehingga si murid itu tidak tumbuh dalam ruang yang monodimensional gitu ya. Yang membuat dia menjadi generasi yang kan sayang ya, kecil-kecil masih dari kecil udah cupet itu. kan anak kecil kan ada, saya selalu bilang kalau anak kecil itu tidak tahu batas, orang tua yang tidak tahu diri. Nah, anak kecil tidak tahu batas itu artinya dia bisa berpikir yang macam-macam sekali. Bahkan orang tua melakukan apapun dia bisa tertawa terbahak-bahak. Karena horizonnya itu benar-benar belum dibatasi oleh rasio, oleh norma, oleh macam-macam gitu.
biarkan itu horizon itu seluas mungkin, jangan masih kecil justru udah kalau kita kan udah horizon udah dipersempit oleh KPR, oleh macam-macam. Anak-anak jangan dipersempit juga gitu, karena anak-anak itu udah dari sononya memang tidak tahu batas gitu. Dia tahu batasnya kalau udah dikasih tahu, lu jangan gini, hati-hati nanti jatuh. Kalau udah jatuh baru tuh dia tahu batasnya. Bawaan anak-anak memang tidak tahu batas gitu. Nah, orang tua yang tidak tahu diri. Baik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat tidak tahu diri ya. Nah, tapi jadi kita sebagai pendidik emang punya kewajiban sih untuk kayak memberitahu berbagai macam nilai juga ya, nggak hanya kayak satu aspek aja, tapi sebagai anak yang ibaratnya masih tidak tahu batas ini, kita bisa kasih tahu berbagai macam perspektif. Kalau gitu menarik kan. Aku tuh sering banget ya curhat sedikit kalau misalnya di grup WhatsApp ataupun di grup atau Facebook atau apapun tuh pasti ada orang yang nyebar hoax. Dan aku tahu bahwa itu hoax, aku udah pernah baca juga, dan lalu aku ya nggak nge-share dong karena aku tahu itu hoax. Tapi gimana sih caranya misalnya kita dengan cara sopan, asertif, baik hati untuk ngasih tahu orang-orang tersebut? Karena kadang tuh adalah orang lebih tua dari kita ataupun misalnya kayak teman seumuran, kayak gitu gimana sih? Sebenarnya sih kalau kita ngasih tahu orang lain itu, pertama itu ini diterapkan juga ke pemeriksa fakta ya. Jadi kami itu harus sabar orangnya, maksudnya. Karena setiap kami bongkar hoax kadang banyak yang nggak percaya. Gitu. Banyak denial segala macam, banyak tuduhan-tuduhan kami pro ini pro itu segala macam. Dan apa namanya, kalau ini juga dialami juga oleh kami semua yang di pemeriksa fakta dan Mavindo juga secara keseluruhan anggota. Biasanya kami konsisten. Jadi ketika ada hoax, kami konsisten aja. Wah ini hoax. Walaupun pertama kita nggak didengerin. Nanti ke depannya orang itu akan ketika ada hoax, dia akan nanya ke kita secara otomatis. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Dan ketika kita sudah bisa memverifikasi itu segala macam dan kita konsisten, secara nggak langsung orang akan dia akan terbangun sendiri imunnya. Gitu. Jadi terlihat kredibel gitu ya. Terlihat kredibel. Jadi kuncinya sabar dan konsisten, walaupun mungkin bisa didepak dulu dari grup, tapi bisa. Sabar dan saya udah banyak didepak. Oh, didepak. Saya nemu quotes lagi tuh. Sabar ketika ada yang nyebar. Oh, sabar ketika ada yang nyebar. Saring sebelum sharing. Ya, ingat teman-teman. Oke, nah menarik banget obrolan hari ini. Aku juga dapat banyak banget insight dan tahu bagaimana harus bersikap nanti di grup-grup keluargaku. Nah, teman-teman, semoga teman-teman yang hari ini nonton di channel Semua Murid Semua Guru ataupun TV Edukasi mendapatkan manfaat dari apa yang udah kita obrolin, karena ini adalah keseharian kita banget kan ya. Nah, selalu pentingin untuk berbagai macam ngobrol publik online dari Semua Murid Semua Guru dalam kira-kira 10 hari ke depan. Dan jangan lupa untuk hadir di tanggal 2 Mei, nanti kita akan ada ngobrol publik di Kemendikbud. Dan juga teman-teman yang ingin donasi, dan kalau kamu peduli pada pendidikan dan donasi, kamu bisa ke kitabisa.com/kerjabarengan. Ingat teman-teman, hati-hati dengan hoax, saring sebelum sharing, dan juga sabar dalam ketika mendapatkan sesuatu yang disebar gitu. Oke, ketika Panjangan ya. Oh iya, nanti kita pikirin lagi ya. Kita pikirin lagi. Sip, kalau gitu terima kasih semuanya. Selamat malam. Kita bisa bersama.